Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, sebelum membahas materinya lebih jauh, ada baiknya kita pahami dulu apa sih pengertian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau yang selanjutnya disebut dengan AAUPB, lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga seperti undang-undang. Secara etimologis, dalam bahasa Indonesia, kata asas yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai principles, diartikan sebagai dasar atau landasan. Oleh karena itu, asas ini bagi alat administrasi negara seharusnya dipakai sebagai dasar atau landasan dalam bertindak dan berperilaku. Kata umum diartikan sebagai kata sifat yang berarti mengenai seluruhnya atau semuanya, yang berarti bahwa semua alat administrasi negara atau alat pemerintahan atau orang-orang yang menjalankan roda pemerintahan dikenai atau harus melaksanakan asas atau prinsip tersebut. Pemerintahan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintahan dalam arti yang luas. Maksudnya, semua organisasi atau kumpulan kesatuan-kesatuan pemerintahan dalam suatu negara termasuk negara Indonesia, seluruhnya harus melaksanakan asas-asas pemerintahan tersebut. Adapun istilah baik secara etimologis dapat diartikan sebagai elok, patut, teratur, atau apik, rapi, dan tidak ada celahnya. Jadi, pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seluruh alat-alat administrasi negara atau alat-alat pemerintahan dalam menjalankan kegiatan roda pemerintahan secara apik, patut, teratur, dan tidak ada celahnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari asas-asas umum pemerintahan yang baik bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Karena pada kenyataannya, asas ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak. Dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatuhan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian asas-asas umum pemerintahan yang baik masih merupakan asas hukum dan sebagiannya lagi telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Anti KKN tahun 1999 serta telah dikeluarkannya Undang-Undang PT-UN tahun 2004 dan juga disahkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tahun 2014, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah dirumuskan menjadi norma hukum tertulis. Bahkan, kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi semakin kuat dengan perumusannya di dalam berbagai aturan perundang-undangan. Hal ini semakin mengukuhkan eksistensi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar acuan yang wajib dipatuhi oleh penyelenggaraan pemerintahan dalam pembuatan keputusan tata usaha negara. Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum positif telah menempatkan asas ini sebagai asas yang mengikat kuat. Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik sangat penting dalam mendorong gagasan reformasi di bidang yudikatif, khususnya bagi terciptanya PT-UN yang profesional dan independen, serta menjamin dan menegakkan perlindungan HAM, dan akhirnya mampu menciptakan pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance. Asas-asas umum pemerintahan yang baik tentunya memiliki beberapa arti penting. Di antaranya yang pertama, bagi administrasi negara,
dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu penafsiran atau penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih samar atau tidak jelas. Lalu yang kedua, bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai dasar gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Lalu yang ketiga, bagi hakim tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman atau alat untuk menguji atau membatalkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Lalu yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Nah, arti penting dari asas-asas umum pemerintahan yang baik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku. Lalu yang kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan norma dari segala perbuatan administrasi negara di samping norma yang terdapat dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu gugatan yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk uji atau alat untuk menguji bagi hakim tata usaha negara untuk menilai sah atau tidaknya atau batal atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan yang berkaitan dengan administrasi negara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Perkembangan AUPB dapat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah bahwa secara historis penggunaan AUPB sudah berlangsung sejak lama. Penggunaan AUPB tidak didasarkan pada landasan hukum dalam bentuk normatif seperti undang-undang atau peraturan perundangan lainnya. Namun lebih diutamakan berdasarkan konsep, doktrin, dan kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Pada fase kedua, normativasi AUPB pertama kali dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ditegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Fungsi AUPB adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Jadi, sebenarnya tidak mengatur sama sekali mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang menjadi urat nadi pelaksanaan berbagai fungsi dan tugas pemerintah. Fase ketiga adalah setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan sebagai perundangan yang pertama kali mengatur mengenai tata laksana pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Hal-hal penting terkait penyelenggaraan pemerintahan mulai dari kewenangan, wewenang, AUPB, atribusi, delegasi, mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, diskresi, keputusan berbentuk elektronis, izin, dispensasi, konsesi, konflik kepentingan, sosialisasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, standar operasional prosedur, syarat sahnya keputusan, legalisasi dokumen, sanksi administratif diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi. Asas-asas umum pemerintahan yang baik di samping mempunyai peranan di dalam hukum administrasi negara, juga mempunyai peran di dalam kebijakan publik. Peranan ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada warga negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta. Hal ini dikarenakan luasnya layanan publik yang harus diberikan pemerintah kepada warga masyarakat dalam suatu negara. Pemerintahan suatu negara tidak akan mungkin bisa melaksanakan layanan publik kepada warga masyarakat secara sendirian. Untuk itu, instansi-instansi swasta bisa juga membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai contoh, rumah sakit swasta yang melakukan pelayanan medis untuk masyarakat. Pelayanan publik ini memerlukan sebuah kebijakan yang tepat dan benar dan seharusnya dilaksanakan dengan mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB.
Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB dalam sistem pemerintah Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya administrasi yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan tujuan yang pertama, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB atau Asas Umum Pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, yang dimana asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud yaitu meliputi yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas yang berlaku dalam negara hukum, yang dimana asas ini mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Yang kedua, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang, baik antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan pemerintah dan lain sebagainya. Yang ketiga, asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan merupakan asas yang mewajibkan setiap lembaga-lembaga negara atau para pemangku jabatan agar tidak bersifat diskriminatif atau hanya memihak terhadap satu pihak dalam mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan. Yang keempat, asas kecermatan. Kemudian yang kelima, asas tidak menyalahgunakan wewenang. Asas tidak menyalahgunakan wewenang merupakan asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan agar tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingannya pribadi. Yang keenam, asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang benar atau valid. Yang ketujuh, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan serta kemanfaatan umum. Kemudian yang ke-8, ada asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan adalah pelayanan yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan AAUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik selain daripada yang dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain yang pertama, asas keseimbangan, yang kedua, asas tidak mencampur adukan kewenangan, dan yang ketiga, asas keadilan atau kewajaran.